Bab 471, Benih Darah. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Ye Xuan juga ragu untuk membunuh Raja Hantu Kecil ini, agar tidak menyakiti orang-orang. Lagi pula, Raja Hantu Kecil ini cerdas. Pada saat ini, Xiao Wingling tiba-tiba menunjuk ke Ye Xuan, dan menunjuk ke tangan kirinya. Apa? Ye Xuan mengerutkan kening dan tanpa sadar melihat cincin Qian Kun di tangan kirinya. Dia membenamkan hatinya ke dalam cincin ini, dan saat berikutnya, dia benar-benar terpana. Di dalam cincinnya, ada benih tambahan, benih darah. Ini adalah benih darah yang ditinggalkan oleh penguasa situasi ilahi. Mata Ye Xuan membelalak dan dia tidak bisa mempercayainya. Jelas, benih darah ini ditinggalkan oleh keluhan-keluhan kecil. Dia menatap kosong ke arah keluhan-keluhan kecil, hanya untuk melihat yang terakhir mengulurkan tangan kecil yang tembus cahaya, lalu berbalik dan terbang menjauh. Ye Xuan tidak mengejarnya, dia mengeluarkan benih darah dan berjongkok di tempat. Dia melepaskan keluhan-keluhan kecil, dan keluhan-keluhan kecil itu menyelamatkannya sekali lagi. Sekarang, dia mendapatkan benih darah lainnya. Pada akhirnya, dia masih berutang sedikit keluhan pada hati manusia. Tapi itu tidak terlihat seburuk legenda, itu seharusnya tidak membahayakan orang-orang. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Raja Hantu Kecil ini juga pintar. Jika dia ingin membunuh Ye Xuan, dia akan segera mati. Dalam sekejap mata, keluhan-keluhan kecil itu menghilang ke dalam pandangan Ye Xuan. Biarkan aku melihat seni bela diri surgawi terbaikmu. Apa itu? Ye Xuan mencubit benih darah di tangannya dan melahap hatinya. Hei, tuan rumah tidak cukup. Sistem itu meminta. Rata-rata orang ingin memurnikan benih darah ini, tetapi Ye Xuan dapat langsung menelannya. Karena sistem meminta ini, itu berarti tidak ada gunanya baginya untuk menelan. Benar saja, bahkan jika benih darah diberikan kepada orang tua itu, dia tidak dapat memurnikannya. Ye Xuan sedikit tidak berdaya, tetapi dia tahu bahwa benih darah ini adalah seni bela diri luar biasa yang disebut pisau kebencian. Sayangnya, dia tidak bisa belajar, kalau tidak, dia tidak keberatan bermain dengan pisau. Mengingat hal-hal itu sebelumnya, itu benar-benar bergelombang. Sekarang dia datang ke benua batu berdarah, dan ada juga setengah tahun. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Aku tidak tahu bagaimana cara memotong putusan dan memutuskan apa yang mereka lakukan. Ye Xuan berpikir, sedang bergerak ke satu arah. Kali ini, dia ingin kembali ke Tianshui untuk melihat dan menemui orang-orang yang dicintainya. Butuh beberapa hari baginya untuk sampai ke Istana Laut Dalam, tetapi masalahnya datang lagi. Istana Laut Dalam ini dibangun oleh seorang master yang berpikiran baik, dan ada serangkaian metode yang hanya dapat dilewati oleh orang-orang yang memiliki dilema. Tentu saja, kekuatannya lebih baik daripada dunia yang baik. Dan Ye Xuan, sekarang hanya membuka 4 urat, tidak tahu apakah itu dapat melanggar hukum ke Istana Laut Dalam. Dia memasuki kembali pintu masuk ke Istana Laut Dalam, dan tentu saja, dengan wilayahnya saat ini, dia tidak dapat memasuki Istana Laut Dalam, dan diblokir oleh formasi. Ye Xuan tidak tahu wilayah spesifik dari pembangunan Istana Laut Dalam, apakah itu wilayah pembukaan daratan, atau telah membuka 72 urat, atau telah membuka 36 garis. Sepertinya sulit. Ye Xuan mengorbankan pedang berusia 8 tahun, dan itu adalah kekacauan terhadap susunan. Ada 2 jenis istirahat, satu adalah untuk menghancurkan seluruh formasi, dan yang lainnya adalah untuk memecahkan lubang. Ye Xuan tidak perlu menghancurkan susunan sepenuhnya, selama dia menerobos lubang dan masuk. Menerobos lubang, tentu saja Anda tidak dapat menggunakan keterampilan area seperti ini dijintai untuk menghancurkan telapak tangan Anda. Anda harus menggunakan sedikit seni bela diri, dan duri naga perak tepat. Metode pedang naga tersembunyi, taji naga tersembunyi. Metode pedang naga tersembunyi, taji naga tersembunyi. Ye Xuan terus-menerus menggunakan duri naga tersembunyi dari 90% api, menyerang titik yang sama dari susunan, dan susunan itu diserang dan terus-menerus berosilasi, menyebabkan ledakan keras. Saya harus mengatakan bahwa intensitas pertahanan ini sangat tinggi. Ye Xuan telah dibombardir lebih dari 10 kali, tetapi dia belum dapat menghancurkannya. Tampaknya tidak mudah untuk kembali ke Tianshui. Benua Tianshui dan benua Batu Dewa, dalam hal wilayahnya saat ini, sebenarnya tidak jauh. Namun, hanya ada satu cara untuk kembali. Bagaimanapun, pasukan laut di Istana Laut Dalam itu kejam,
dan penguasa dunia ilahi mungkin jatuh. Jika dia berani naik, dia pasti akan mati. Yesuan terus-menerus menggunakan duri naga tersembunyi. Meskipun ada pohon kehidupan untuk memulihkan kemarahan, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah seni bela diri kelas atas, dan penggunaan terus-menerus masih agak tidak dapat dipertahankan. Segera, kemarahannya terbuang sia-sia, dan formasi juga pulih ketika dia memulihkan kemarahannya. Tidak cukup menggunakan otak, tampaknya butuh sedikit waktu untuk menyerang dan mencegah formasi pulih. Yesuan berpikir dalam hatinya. Singkatnya, itu adalah untuk terus menyerang. Yesuan berjalan maju sebentar, darah pohon kehidupan, sehingga kecepatan kemarahannya luar biasa. Tidak hanya itu, kekuatan fisiknya akan cepat pulih. Jadi kali ini, dia juga menggunakan serangan biasa untuk menghancurkan susunan. Taji naga tersembunyi, serangan biasa, duri naga tersembunyi, serangan biasa. Yesuan mempertahankan ritme ini, sehingga pemulihan dan konsumsi kemarahannya datar. Kali ini, dia memukul sepanjang hari dan malam. Selanjutnya, metode ini akhirnya dibombardir, dan kemudian dia masuk ke dalamnya. Selalu masuk, Yesuan lelah dan setengah mati. Jika dia tidak memiliki dukungan untuk darah pohon suci, dia tidak akan pernah memaksa. Namun, tidak buruk untuk bisa masuk. Dia takut dia tidak akan bisa menembus hukum. Dalam hal ini, dia hanya akan kembali setelah dia meningkatkan wilayahnya. Peta Istana Laut Dalam belum hilang. Dengan peta ini, dia dengan cepat kembali ke Istana Naga. Hah! Manusia, Yesuan menatap kedua penjaga di dinding Istana Naga dengan cara yang aneh, sangat terkejut. Istana Naga adalah situs keluarga Hailong. Sebelum dia pergi ke daratan batu darah, dia lewat dan sesuatu terjadi. Namun, ada manusia di sini, yang agak menggelikan. Apakah ini situasi yang sulit untuk terobosan baru Tianshui? Yesuan berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia pergi. Siapa kamu? Dua prajurit di atas Istana Naga juga melihat Yesuan, dan salah satu dari mereka segera bertanya. Siapa kamu? Yesuan mengerutkan kening. Omong kosong apapun, kalian datang dari benua batu dewa, dan cepatlah kembali. Prajurit itu berkata dengan tidak sabar. Kalimat ini membuat Yesuan tiba-tiba mengernyit. Dia menduga bahwa kedua pria itu dikirim oleh para tetua agung, tetapi sekarang dengan kualitas kedua orang ini, dia dapat yakin bahwa keduanya jelas bukan kota utama pertama. Saya awalnya adalah penduduk asli Tianshui. Saya akan kembali sekarang. Kalian harus menyerahkan saya, jika tidak. Mata Yesuan penuh dengan niat membunuh. Apakah itu awalnya orang di Pulau Tianshui? Prajurit itu bergumam, dan setelah melihat orang lain, dia menjadi dingin dan berteriak, mengapa kamu membuat lelucon, dan kamu ingin pergi ke benua dewa tanpa limbahmu? Ada naga terbang yang terbang di sekitar, dan Yesuan tidak, jadi kedua orang. Ini secara alami menganggap Yesuan sebagai seorang prajurit di Tianda, namun, kata-kata orang ini membuat alis Yesuan berkerut. Pulau Tianshui, Yesuan adalah seorang kakak perempuan. Mendengar ini, Yesuan langsung menyadari bahwa kedua orang ini seharusnya bukan orang daratan Tianshui. Jika tidak, bagaimana mereka akan menyebut daratan Tianshui sebagai Pulau Tianshui? Tampaknya ketika dia pergi ke benua berbatu berdarah, sesuatu terjadi di benua Tianshui. Panggil. Pada saat itu, dia bergegas ke masa lalu, langsung menghancurkan susunan Istana Naga dan membunuh dua orang. Ketika kedua pria itu bereaksi, seluruh orang itu lumpuh. Seorang anak dalam situasi Tiandan, seperti gerakan sesaat, melintas di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Dari mana kamu datang? Jawab aku, jika ada omong kosong, kamu akan segera mati di tanganku. Yesuan memegang pedang berusia 8 tahun, berdiri di depan dua orang seperti dewa. Kamu, orang lain itu tampaknya tidak memahami situasinya. Dia tidak menyelesaikannya. Dia merasakan lehernya dingin dan seluruh kepalanya jatuh ke tanah, dan darah memercik. Mata pria yang tersisa membelalak lebar. Dia tidak berani bicara omong kosong. Dia buru-buru berkata, kami adalah orang-orang Pulau Sirius. Benarkah? Yesuan menebaknya dengan baik. Kedua orang ini bukan orang-orang di Tianshui. Di mana Pulau Sirius? Kenapa kalian ada di sini? Yesuan bertanya lagi. Pulau Sirius dekat Pulau Tianshui. Kami adalah penguasa Tangtian, siapa yang ada di sini? Pria itu berkata tanpa ragu. Apa? Tangtian? Yesuan Tiger terkejut, dan nama itu tidak asing baginya. Putra mahkota dinasti Tang disebut Tangtian,
dan dia memasuki rumah Ling Qiao dalam kelompok yang sama dengan Ye Xuan. Kemudian, di rumah Ling Qiao, ada beberapa kontradiksi antara kedua belah pihak. Setelah itu, Tang Tian menghilang. Apa itu Tang Tianchang? Ye Xuan bertanya lagi. Kemudian, pria itu menggambarkan penampilan Tang Tian. Benar saja, ini adalah orang yang sama dengan yang Ye Xuan kenal. Apa sebenarnya yang terjadi? Ye Xuan tidak dapat memahami situasinya dan segera bertanya kepada pria itu tentang sesuatu. Dia harus mencari tahu seluk-beluk masalah ini. Pria itu tidak berani menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, Ye Xuan membunuhnya seperti seekor ayam. Jika dia ditemukan, saat berikutnya kepalanya akan jatuh. Namun, dia akhirnya tidak dapat melarikan diri. Setelah pria itu selesai bercerita, dia dibunuh oleh Ye Xuan, dan Ye Xuan juga mengerti apa yang terjadi selama ini. Pulau Sirius sebenarnya adalah wilayah benua batu darah. Meskipun itu juga merupakan wilayah perantara, itu jauh lebih kuat dari makam hantu. Menurut pria itu, mereka memiliki keluarga di Pulau Sirius, dan setelah beberapa bulan berlayar di laut, mereka tiba di Pulau Tianshui tanpa sengaja. Kemudian, mereka bertemu Tang Tian dan mengetahui tentang Pulau Tianshui. Pulau Tianshui bukanlah wilayah benua batu darah, jadi tuan armada ini sangat bersemangat. Jika Anda melaporkan masalah ini, Anda akan mendapatkan banyak hadiah. Bagaimanapun, ini adalah penemuan baru sebuah pulau. Meskipun sangat terpencil dan miskin, ini juga merupakan terobosan. Selanjutnya, armada langsung menyegel Tang Tian sebagai tuan agen, dan mereka kembali untuk melapor, dan omong-omong, beberapa orang datang. Sebuah pulau baru, bahkan di mata orang-orang itu, juga seorang kaisar, tetapi juga perlu disurvei, mungkin ada beberapa reruntuhan yang kuat. Mengenai hal-hal lain, pria itu tidak tahu, dan pria ini, kekuatannya memiliki lebih dari 100 naga, sangat dekat dengan udara, mereka hanyalah anggota kru yang sangat biasa di armada. Tang Tian diberi hadiah dan berhasil menembus situasi yang tidak jelas. Ini bukan apa-apa, yang penting, dia masih punya pengawal yang dipikirkan dengan matang. Alis Ye Xuan berkerut. Tuan yang luar biasa ini secara alami adalah orang dari armada, tetapi dia bukan penduduk asli Tianshui, dan dia tidak mengerti Tianshui, jadi Tang Tian adalah tuannya. Saat ini, Ye Xuan paling khawatir tentang keluarga dan teman-temannya. Tang Tian dan dia memiliki sedikit kesamaan, yaitu, dia harus melaporkan, ketika dia berada di Ling Qiao, Ye Xuan melakukan hal yang benar dengannya. Dengan karakter Tang Tian, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Ye Xuan memperkirakan bahwa Ling Xiaofu pasti tidak akan aman dan sehat. Yang paling dia khawatirkan adalah Song telah melewati mereka. Saat ini, dia dengan cepat menyapu ke pintu masuk Istana Laut Dalam, dan kemudian menghabiskan 2 hari lagi untuk menghancurkan susunan dan memetik dari Pulau Kematian. Situasinya mendesak. Dia bergegas kembali ke Ling Qiao, tetapi apa yang paling dia takutkan terjadi. Rumah Ling Qiao, berantakan, tidak ada seorang pun. Tang Tian, jika aku tidak membunuhmu, aku akan bersama margamu. Mata Ye Xuan seperti gunung berapi yang meletus, tubuhnya berkelebat, dan dia dengan cepat berjalan-jalan di rumah Ling Qiao. Benar saja, tidak ada seorang pun, bahkan hutan bambu tetua agung Lin Wunyu pun kosong. Kemudian, dia dengan cepat bergegas kembali ke Kekaisaran Xuanyang dan meliriknya. Itu masih seorang pria yang pergi ke gedung, Zhao Chongguang dan yang lainnya menghilang, dan bahkan keluarga besar Yun Cheng menghilang. Bagaimanapun, orang-orang yang terkait dengan Ye Xuan telah menghilang. Pergi dan lihat dinasti Song Agung. Ye Xuan tiba-tiba teringat sebuah tempat, dan sekarang sudah berakhir. Benar saja, seperti yang dia duga, dinasti Song mengubah namanya dan mengubahnya menjadi dinasti Datang. Hanya ada 1 dari 4 dinasti, dan puncak dinasti Song Agung menghilang sebelum Tang Tian muncul. Pasti para tetua mengetahui hal-hal sebelumnya dengan cermin, jadi mereka mengubah orang. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Tang Tian memang menjadi tuan, tetapi Lin Wunyu lebih cepat, dan dia telah mengatur segalanya. Ye Xuan menghela napas lega. Lin Wunyu memiliki cermin dari segalanya. Jika dia benar-benar berpikir seperti ini, Lin Wunyu juga harus tahu tentang kepulangannya. Para tetua seharusnya bersembunyi di suatu tempat. Aku akan pergi kemanapun dan menunggunya datang kepadaku. Ye Xuan dengan santai bersembunyi di sebuah lembah kerajaan kecil di wilayah selatan. Ada ratusan kerajaan di Tianshui, dan Tang Tian tinggal di kota utama pertama dan pasti tidak akan menyadarinya.
Benar saja, pada hari kedua setelah Ye Xuan kembali ke Tianshui, Lin Wenyu mencarinya. Para tetua agung, apakah kalian baik-baik saja? Setelah melihat Lin Wenyu, Ye Xuan buru-buru bertanya. Saat ini, dia hanya tahu wilayah kekuasaan Lin Wenyu, dan dia sombong. Kekuatan ini cukup untuk menjadi penguasa di benua batu darah. Pengawal Tang Tian adalah tempat yang rapuh, dia sama sekali bukan lawan. Kamu harus tahu, mereka semua baik-baik saja. Aku mengambil semuanya terlebih dahulu. Lin Wenyu mengangguk, tetapi dia berhenti dan berkata, namun, setelah Tang Tian menjadi penguasa, dia sangat kejam, menangkap semua pejabat dari 3 dinasti dan memenggal kepala masyarakat. Semua, Ye Xuan terkejut. Tang Tian, bahkan orang-orang yang tidak bersalah ditangkap, itu terkutuk. Tidak hanya itu, Tang Tian juga menangkap sejumlah besar prajurit para dewa, dan mereka telah dibawa kembali ke Pulau Sirius. Lin Wenyu menambahkan dewa dan, apa yang dilakukan orang-orang yang menangkap para dewa? Ye Xuan agak bingung. Aku tidak tahu, tetapi itu pasti bukan hal yang baik. Lin Wenyu menggelengkan kepalanya. Aku akan membunuh Tang Tian terlebih dahulu. Ye Xuan sangat marah dan bersiap untuk bergegas langsung ke Zhongzhou untuk membunuh Tang Tian, tetapi ditarik oleh Lin Wenyu. Jangan impulsif, ada penguasa dunia yang baik. Lin Wenyu mengingatkan, aku sudah bertanya, tetapi orang itu baru membuka 7 pembuluh darah, aku bisa mengatasinya. Ye Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bisakah kamu mengatasinya? Lin Wenyu terkejut. Ye Xuan pergi ke daratan batu darah, tetapi hanya butuh waktu setengah tahun. Ternyata itu adalah terobosan dari kekuatan dunia. Apakah ini terlalu cepat? Tentu saja, kualifikasimu lebih baik daripada ayahmu, tetapi kamu masih harus berhati-hati, armada mungkin akan segera datang. Lin Wenyu mengerutkan kening. Jika orang-orang armada kembali ke Pulau Sirius, mereka pasti akan mengirim seorang master, tetapi mungkin lebih kuat daripada dunia halus di Pulau Tianshui. Tidak apa-apa, aku akan memperhatikannya, kata Ye Xuan. Kemudian, Lin Wenyu memberitahu Ye Xuan di mana mereka bersembunyi, dan menyerahkan cermin itu kepada Ye Xuan. Setelah meninggalkan beberapa harta karun Tiandi yang berharga, Ye Xuan terbang langsung ke Zhongzhou. Daratan Tianshui memang seperti pulau di mata sang master. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ia terbang di atas kota utama pertama Zhongzhou. Selain meninggalkan seorang master yang terlatih dengan baik, armada itu juga memiliki banyak dilema, dan mereka berkeliaran untuk melihat apakah ada rahasia di pulau ini. Ye Xuan Li berada di langit, menghadap ke kota utama pertama. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat persepsinya. Saat ini, ia telah merasakan beberapa dilema. Saat ini, ia memiliki cermin di tangannya, dan ia tahu segalanya di Pulau Tianshui, tetapi Master Dunia Halus tidak berada di kota utama pertama. Namun, Tang Tian ada di sana. Namun sebelum itu, Ye Xuan memutuskan untuk menghancurkan ikan-ikan yang berserakan di udara. Total ada 20 orang dari keluarga Tang di Pulau Sirius. Namun, hanya ada 5 orang di kota utama pertama, dan semuanya berada di tanah berdebu, terbenam dalam warna wanita. Ye Xuan langsung menyerbu masuk, dan tidak menunggu pihak lain bereaksi dan menundukkan kepalanya. Setelah itu, Ye Xuan membunuh semua kaki anjing Tang Tian dan kemudian pergi. Sekarang, giliran Tang Tian. Tang Tian juga terbenam dalam sekelompok warna wanita di kota utama kota pertama. Ketika Ye Xuan muncul di belakangnya, dia tidak menyadarinya. Apa? Tiba-tiba, seorang wanita cantik berteriak. Tang Tian, yang sedang bersandar di paha wanita lain, mendengar teriakan, dan alisnya tanpa sadar berkerut. Dia menoleh dan melihatnya, dan seluruh wajahnya menjadi pucat. Ye Xuan. Setelah Tang Tian melihat wajah Ye Xuan, kedua kalajengking itu segera meledakkan 2 pria baik-baik saja, Ye Xuan, tetapi dia paling ingin membunuh. Tang Tian, aku benar-benar tidak menyangka. Aku tahu bahwa aku akan menurunkanmu 8 kali. Ye Xuan berkata dengan sangat menyesal. Meskipun kebanyakan orang baik-baik saja, Lin Wenyu tidak menyangka Tang Tian akan melampiaskan amarahnya pada pejabat dinasti Tang yang tidak bersalah. Ini benar-benar sial. Tang Tian tampak muram, dan Ye Xuan mampu datang diam-diam di belakang prajuritnya yang sombong, dan kekuatannya akan semakin kuat. Namun, dia masih tidak bisa menahan tawa. Hahaha, ternyata kamu, apakah kamu kembali untuk mati? Meskipun aku tahu bahwa aku tidak bisa mengalahkan Ye Xuan, ada seorang ahli kehalusan di rumah utama kota, dan semua Tang Tian memiliki kepercayaan diri.
Setelah membunuhmu, itu terlalu murah untukmu. Kamu membuat kesalahan, terimalah rasa sakitmu untuk membayarnya kembali. Bentuk tubuh Ye Xuan menghilang seketika. Saat berikutnya, anggota tubuh Tang Tian langsung terputus. Kecepatan tembakan, sebelumnya sudah lebih cepat dari reaksi Tang Tian. Apa? Mata Tang Tianyi membelalak, ekspresi yang tidak dapat dipercayainya. Dia juga memiliki temperamen tingkat 9, dan dia langsung hancur dari anggota tubuhnya. Yakinlah, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Ye Xuan langsung menaburkan sedikit bubuk di luka Tang Tian. Sementara itu, luka Tang Tian mulai sembuh. Kepala Tang Tian hampir pecah, dan sekarang aku melihat lukaku sembuh, aku tidak sabar untuk bunuh diri. Lukanya sembuh, bagaimana tangannya yang patah bisa patah. Saat berikutnya, dia merasakan sakit di kulit kepalanya. Setelah dia menoleh, dia mendapati dirinya berada di tangan tulang pembawa pedang. Sekarang, Tang Tian telah menjadi orang yang sia-sia. Lihatlah dia, jika dia ingin bunuh diri, setrum dia. Dalam hati, Ye Xuan memberi perintah pada tulang putih 10 dimensi. Kemudian, dia pergi lagi, kali ini tujuannya adalah yang kuat dan berkuasa. Ini dari tuan keluarga Tang di Pulau Sirius. Dia adalah seorang lelaki tua. Dia telah membuka 7 pembuluh darah lokal dan kekuatannya sangat kuat. Ye Xuan mendarat langsung di halamannya. Meskipun Ye Xuan sengaja menekan, tetapi jaraknya begitu dekat, sulit bagi pihak lain untuk mengetahuinya. Siapa? Sebuah suara tua melayang keluar dari ruangan, dan kemudian pintu terbuka, dan seorang lelaki tua keluar dari dalam. Bunuh kamu. Ye Xuan memegang pedang berusia 8 tahun dan menjawab dengan dingin. Oh, mata lelaki tua itu melirik sekilas, dan dia juga merasa bahwa Ye Xuan adalah pria yang baik. Dia melihatnya dan jatuh ke tulang-tulang putih dan Tang Tian di tangannya. Pulau Tianshui ini biasanya dia selidiki, hanya menguasai situasi, tidak mungkin memiliki lingkungan yang baik, jadi dia menebak bahwa Ye Xuan, seperti dia, adalah orang asing. Pulau Tianshui ditemukan oleh keluarga Tang saya. Saya telah melaporkan masalah ini kepada keluarga Tang. Apakah Anda ingin mengambil pujian? Orang tua itu berkata, saya awalnya adalah orang dari Pulau Tianshui. Anda mengatakan bahwa Pulau Tianshui ditemukan oleh keluarga Tang Anda. Ye Xuan bertanya, orang-orang dari Pulau Tianshui. Orang tua itu sedikit terkejut, dia bahkan tidak mengetahui situasinya, bagaimana dia bisa keluar dari dilema. Tidak menunggu orang tua itu berbicara, Ye Xuan bertanya, apa yang ingin Anda lakukan untuk menangkap para dewa itu? Oh, lakukan saja tes. Orang tua itu membuka mulutnya dan tersenyum. Bagi Ye Xuan untuk mengetahui hal ini, dia tidak terkejut, bagaimanapun juga, Tang Tian telah ditangkap oleh Ye Xuan. Ujian, Ye Xuan mengerutkan kening, itu benar-benar bukan hal yang baik, keluarga Tang Pulau Tianlang ini memperlakukan orang-orang ini seperti tikus. Aku tidak berpikir kamu akan memberitahuku, jika memang begitu, ayolah. Ye Xuan terbang langsung, di kakinya adalah kota utama pertama. Jika kamu mulai di sini, aku khawatir itu akan memengaruhi banyak orang, jadi perlu pergi keluar kota. Orang tua itu mendengus dan tidak mengatakan sepatah kata pun, mengikuti secara langsung. Para prajurit yang berada dalam posisi yang baik tidak dapat melihat wilayah pada saat yang sama dengan dilema gas, jadi orang tua itu tidak berani menganggapnya enteng. Segera, kedua pria itu terbang ke ruang terbuka di luar kota utama pertama, dan berdiri berhadapan satu sama lain. Siapa namamu? Setelah mendarat, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Liangchen. Ye Xuan menjawab dengan santai. Baiklah, Ye Liangchen, dari manapun asalmu, karena hari ini berani muncul di hadapanku, maka takdirmu sudah ditentukan, biarkan aku melihat apa yang bisa kau tanggung. Lelaki tua itu juga mengeluarkan pedang panjang. Ye Xuan memegang pedang berusia 8 tahun itu dan menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, dia juga melakukan serangkaian tindakan di dalam hatinya. Hei, tuan rumah belajar membersihkan pedang, dan kemahiran saat ini adalah 10%. Hei, tuan rumah belajar menginjak langkah ajaib, dan kemahiran saat ini adalah 10%. Meskipun metode pedang naga tersembunyi telah dipromosikan ke kemahiran api 90%, tetapi metode pedang naga tersembunyi hanya diciptakan oleh Wang Zongzi yang beracun. Ini adalah pedang dinasti Qing, tetapi sekolah dinasti Qing. Meskipun kedua seni bela diri ini semuanya adalah seni bela diri tingkat atas,
ilmu pedang tingkat atas jauh lebih kuat daripada ilmu pedang naga tersembunyi. Kali ini saya kebetulan bertemu dengan lawan dengan alam yang sama, yang sangat cocok untuk berlatih seni bela diri. Kamu tidak menembak. Melihat Yesuan dirambut, lelaki tua ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Namun, suaranya baru saja terdengar, dan Yesuan menginjak langkah yang baru diikuti dari dinasti Qing dan membunuh masa lalu. Lelaki tua itu mendengus dan menyapanya. Keduanya berada di lingkungan yang baik, mereka dapat memanggil dunia sekitar untuk bertarung, tetapi langit dan bumi di Pulau Tianshui jauh lebih langka daripada batu darah, jadi pertempuran mereka tidak terlalu intens. Hei, kemahiran ilmu pedang Sangqing meningkat, dan saat ini 20%. Hei, kemahiran meningkatkan langkah sihir meningkat, dan saat ini 20%. Kedua seni bela diri meningkat dengan cepat, dan ada beberapa putaran. Kemahiran ilmu pedang meningkat menjadi 60%. Orang tua itu juga melepaskan air di awal, dan mencoba menjelajahi wilayah Yesuan. Sekarang dengan peningkatan keterampilan pedang, serangan Yesuan semakin ganas, dan dia harus menunjukkan kekuatannya. Namun, saat berikutnya, orang tua itu menemukan suatu tempat, seni bela diri Yesuan, dia tampaknya telah melihat di mana. Dia menolak sambil berpikir. Tiba-tiba, pikirannya terlintas di benaknya. Istana Sangqing. Kamu adalah murid Istana Sangqing. Orang tua itu berseru. Istana Sangqing, tetapi kekuatan surga, telah dibagi di banyak wilayah, dan ada juga Pulau Sirius, jadi dia hanya merasa akrab. Pengertian, Yesuan agak aneh. Kedua ilmu bela diri ini diperoleh dari murid-murid dinasti Qing di makam hantu, dan Istana Sangqing berada di langit. Ada jarak dari Pulau Serigala ini. Bagaimana orang tua ini bisa tahu? Saat dia menyerang, dia menjawab, ada apa? Tanpa diduga, orang tua itu terus berteriak, berhenti, keluarga Tang kita juga bekerja untuk Istana Sangqing. Apa? Mendengar ini, Yesuan terkejut lagi. Bagaimana keluarga Tang di Pulau Tianlang memiliki hubungan dengan Istana Sangqing? Jika demikian, maka hanya ada satu penjelasan. Istana Sangqing memiliki divisi di Pulau Sirius. Tetapi bahkan saat itu, Yesuan masih tidak berhenti dan terus menyerang. Berhenti? Apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua itu sekali lagi berteriak bahwa meskipun keluarga Tangnya kuat, dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Istana Sangqing. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berhenti dan bertanya, lalu kamu menangkap orang-orang itu, apa yang ingin kamu lakukan? Alam dikirim ke Istana Qing. Orang tua itu mengerutkan kening dan bertanya, yang mana pintumu? Aku datang dari langit. Yesuan menjawab, tidak mungkin, bisakah kau menyeberangi Istana Laut Dalam? Orang tua itu tercengang. Dia telah memutar Pulau Tianshui berkali-kali. Secara alami, dia menemukan Istana Laut Dalam. Dia mencobanya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menghancurkan susunan Istana Laut Dalam, jadi dia mengirim 2 orang untuk mengawasi. Kau tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Kau menangkap orang-orang itu, apa yang akan kau lakukan? Yesuan bertanya lagi. Aku berkata, itu dikirim ke Istana Qing. Istana Sangqing di Pulau Sirius dibagi. Setiap bulan, kita membutuhkan hukuman mati dewa dan kita baru saja menemukan Pulau Tianshui ini. Jadi, orang tua itu menjelaskan. Meskipun dia tidak terus berbicara, tetapi Yesuan juga mengerti. Hukuman mati. Apakah kau menganggap orang-orang tak bersalah itu sebagai kopral yang mati? Selain itu, apa yang perlu kau lakukan dengan begitu banyak tahanan hukuman mati? Yesuan bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Aku tidak tahu ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menembak. Orang tua itu berseru, apa yang kau lakukan? Keluarga Tang bekerja untuk Istana Sangqing, dan Yesuan adalah murid Istana Sangqing. Seharusnya tidak ada kontradiksi. Kamu berbohong? Aku selalu jujur di pemerintahan Qing, bagaimana mungkin itu menjadi master? Dan, kamu hanya mengatakan bahwa mereka ingin menguji, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Yesuan berteriak. Orang tua itu tiba-tiba bereaksi, dan ketika dia berada di kota utama pertama, dia mengatakan bahwa dia telah kehilangan mulutnya. Namun, dia bahkan lebih terkejut bahwa serangan Yesuan tiba-tiba menjadi ganas. Sejak awal, Yesuan meningkatkan kemahiran seni bela diri. Meskipun dia 3 kali berbeda dari lelaki tua itu bukanlah benua dewa, dan tidak ada banyak energi di dunia. Sekarang,
dia memberi tekanan pada lelaki tua itu dan memaksa lelaki tua itu untuk mengatakannya. Baiklah, aku sudah bilang. Sambil mundur, lelaki tua itu berteriak, ada sejumlah besar monster di bawah istana King di Pulau Sirius. Jumlahnya sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan untuk menembus segel. Oleh karena itu, istana Sanqing membutuhkan sejumlah besar tahanan hukuman mati, sehingga monster-monster ini melekat pada tubuh manusia. Mereka dapat melewati segel, dan ketika mereka keluar, mereka akan dibunuh oleh para pengikut istana Sanqing. Setelah mendengarkannya, Ye Xuan akhirnya mengerti. Berani mencintai, istana Sanqing membutuhkan banyak wadah. Keluarkan monster-monster ini dan bunuh, gunakan metode ini untuk terus menekan sihir. Tampaknya mereka yang telah ditangkap akan menjadi wadah dan kemudian dibunuh oleh para pengikut dinasti Qing. Praktik istana Sanqing masih benar, tetapi keluarga Tang terkutuk. Jika Tang Jiaru adalah orang yang menangkap Pulau Sirius, dia tidak dapat mengendalikannya, tetapi keluarga Tang bahkan datang ke Pulau Tianshui untuk menangkap orang. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jika orang-orang di dewa tidak cukup, maka mereka dapat menangkap dunia nyata, dunia sejati, dan dunia spiritual sejati. Meskipun mungkin diledakkan oleh sihir, itu bisa menjadi satu. Justru karena keluarga Tang inilah Tang Tian menyebabkan kematian semua pejabat dari 3 dinasti utama Da Song, Da Zhou dan Dayan. Kebencian ini harus dilaporkan. Melihat bahwa Ye Xuan masih menyerang, lelaki tua itu juga berteriak lagi, kami juga diperintahkan untuk bertindak. Nak, kamu menyerang lagi, maka aku kejam. Meskipun istana Sanqing besar, tetapi individu itu akan memiliki temperamen, lelaki tua itu tidak tahan. Lalu kamu akan menunjukkan kepadaku tanpa ampun. Ye Xuan marah sepatah kata, napas tiba-tiba meroket. Beastmaster itu kejam. Di Pulau Tianshui, di mana dunia masih kurang, itu masih lebih efektif. Kekuatan ribuan naga ditambah kecepatan 30% dari kecepatan gerakan, sehingga kecepatan Ye Xuan jauh melampaui yang lama begitu cepat. Setelah melihat kecepatan Ye Xuan, lelaki tua itu tertegun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan segera melakukan serangan balik. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan menganggapnya sebagai sparring, dan seni bela diri Ye Xuan mengalami kemajuan pesat. Hei, kemahiran ilmu, pedang Sanqing meningkat, dan saat ini 80%. Hei, kemahiran ilmu pedang Sanqing meningkat, dan saat ini 90% panas. Dengan darah pedang, kemahiran metode pedang meningkat dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, metode pedang dinasti Qing ditingkatkan menjadi 90% kemahiran, dan metode pedang yang digunakan oleh lelaki tua itu hanya 60% dari api. Ye Xuan merasakan hampir sama, dan akhirnya mulai membunuh. Bersihkan pesona. Ye Xuan mengeluarkan pedang dan melahirkan lelaki tua itu. Untungnya, lelaki tua itu memblokirnya dengan pedang panjang, jika tidak, itu akan berbahaya. Namun, sesaat kemudian, wajah lelaki tua itu menegang. Malam 100 hantu. Pada saat Ye Xuan terbang keluar dari lelaki tua itu, Ye Xuan melepaskan banyak keluhan. Keluhan-keluhan ini semuanya adalah 9 tingkat dan 10 tingkat, meskipun tidak banyak berpengaruh pada lelaki tua itu, tetapi Ye Xuan hanya menggunakannya untuk menahannya. Sekarang, lelaki tua itu bereaksi. Ye Xuan bukanlah murid istana Sanqing, tetapi seorang pria yang membunuh murid-murid dinasti Qing. Aku tidak ingin menggertak lebih banyak, tetapi aku tidak bisa menahannya. Di lubuk hati Ye Xuan, awalnya dia ingin membunuh lelaki tua itu 1 lawan 1, tetapi dia tiba-tiba melihat gambar di cermin. Ada armada yang mendarat di Pulau Tianshui. Agaknya, itu adalah orang-orang dari Pulau Sirius. Mereka tidak datang, jadi Ye Xuan harus segera membunuh lelaki tua itu. Lelaki tua itu dikelilingi oleh sekelompok keluhan dalam sekejap, dan Ye Xuan ikut campur, mencari peluang. Tiba-tiba, dia menemukan kelemahan lelaki tua itu, dan segera menghunus pedang. Pemusnahan konjak. Seni bela diri istana Sanqing sangat kuat terhadap makhluk jahat. Hal yang sama berlaku untuk pemusnahan konjak. Itu langsung menghancurkan beberapa keluhan dan kemudian mengenai lelaki tua itu. Boom! Kali ini, lelaki tua itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan langsung hancur menjadi 2 bagian. Setelah itu, Ye Xuan membuat duri naga tersembunyi dan benar-benar membunuh lelaki tua itu. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan lelaki tua itu tidak buruk, hanya sedetik waktu untuk membunuh keluhan. Namun, dia dan Ye Xuan masih jauh lebih buruk,
bahkan jika tidak perlu taktik manusia, hanya masalah waktu sebelum Ye Xuan membunuhnya. Setelah kematiannya, Ye Xuan sangat kasar saat mengambil cincin Qian Kun. Hei, tuan rumah telah membuka urat nadi kelima. Orang tua itu seharusnya masih memiliki beberapa status dalam keluarga Tang, dan keluarganya bahkan lebih dari para murid Istana Qing. Tidak ada waktu, Megatron, sembunyikan orang ini. Ye Xuan langsung memanggil Megatron, dia tidak bisa membiarkan Tang Tian mati, dan ketika dia kembali, dia akan menggunakan metode gerbang hantu untuk menyiksa Tang Tian. Armada telah mendarat, dan ketiga tim telah memimpin di Zhongshu. Ye Xuan, ketika mereka pergi, menghancurkan kapal mereka dan membunuh para pelaut. Kemudian, menyelesaikan 3 orang satu persatu. Saat ini, dia bergegas menuju armada dan menghindari ketiganya. Ketika ketiga orang itu tiba di Zhongshu, Ye Xuan juga menemukan armada mereka. Kali ini, keluarga Tang juga harus menjadi penguasa para dewa. Jika Ye Xuan membunuh kapal dan para pelaut, maka ketiganya tidak dapat menangkap orang-orang. Ratusan orang berada dalam dilema. Bagaimana Anda menghabiskan begitu banyak orang kali ini? Ye Xuan terkejut. Tampaknya keluarga Tang ini ingin membawa lebih banyak orang kembali ke Pulau Sirius, jadi mustahil bagi Ye Xuan untuk membiarkan mereka kembali. Bunuh. Saat itu, dia baru saja membunuhnya. Armada ini memiliki total 200 musuh, ditambah 1000 dilema kekuatan, meskipun jumlahnya sangat besar, tetapi di mata Ye Xuan, seorang ahli dilema, adalah sekelompok semut. Dalam waktu setengah menit, semua orang dalam kelompok ini menjadi mayat, dan semuanya berada di tangan Ye Xuan. Dilema kekuatan 1000 itu tidak ada apa-apanya, tetapi nilai para ahli kiang-kiang ini bertambah nilainya, tetapi tetap saja tidak dapat membiarkan Ye Xuan melewati yang keenam. Kemudian, Ye Xuan menghancurkan lebih dari selusin kapal, dan kemudian mengeluarkan cermin segalanya. 3 ahli dunia halus tidak dapat menemukan Tang Tian dan lelaki tua itu. Mereka saling mencari. Benua Tianshui ini adalah pulau kecil bagi mereka. Tidak masalah untuk menemukan lingkungan yang baik dengan induksi mereka. Ketiga orang itu membagi tindakan mereka, yang juga bertepatan dengan makna Ye Xuan. Ye Xuan tidak tahu apa itu 3 alam, dan perpecahan adalah yang terbaik. Saat ini, ia mendekati orang terdekat dengan cermin. Segera, ia menemukan salah satu dari mereka. Tidak hanya itu, tetapi ia juga menggunakan identitas Istana Sangqing. Master yang sangat baik ini sama seperti orang tua itu, hanya 7 jalan yang dibuka, tetapi alamnya lebih rendah dari yang lama, sehingga mudah dibunuh oleh Ye Xuan. Ye Xuan mendapatkan cincinnya, kekuatannya meningkat lagi, dan ia mulai mencari orang kedua. Orang kedua, juga melalui 7 dasar, juga mati di tangan Ye Xuan. Adapun orang terakhir, ia masih melewati 7 pembuluh darah dan juga dibunuh oleh Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengetahui tujuan perjalanan keluarga Tang. Dia menduga itu sangat bagus. Keluarga Tang ini ingin membawa kembali semua orang di dunia nyata dan di atas. Untungnya, dia kembali lebih awal, dan jika sedikit lebih lambat, seluruh benua Tianshui akan kosong. Dunia yang indah dari ketiga orang ini, bersama dengan orang lain, memungkinkan wilayah Ye Xuan bangkit kembali dan membuka tanah keenam. Kemudian, dia hanya membawa Tang Tian kembali dan menyiksa yang lain. Tetua Agung Lin Wenyu bersembunyi di tepi benua Tianshui. Tepatnya, itu adalah istana naga baru keluarga Hailong. Namun, ketika Ye Xuan datang ke istana naga baru, dia menemukan bahwa semua orang ada di sana, tetapi hanya 2 orang yang hilang. Dinasti Song dan Song yang berkuasa. Tetua Agung, potong mereka. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lupa memberitahumu, tidak lama setelah mereka kembali, mereka menguasai negara yang menakjubkan, jadi mereka pergi ke daratan batu darah untuk menemukanmu. Para tetua berkata dengan jujur. Apa? Pergi mencariku? Ye Xuan terkejut. Ketika saya berada di Istana Laut Dalam, dinasti Song dan penguasa Song mengira bahwa kekuatan saya tidak dapat mengimbangi ritme Ye Xuan, jadi saya kembali ke Tianshui. Ye Xuan tidak menyangka bahwa setelah mereka kembali, mereka menguasai kondisi kultivasi yang luar biasa dan berkultivasi sejauh 1000 mil. Yah, ketika mereka menutup sekali, mereka hampir menerobos belenggu. Mereka takut tidak dapat memasuki Istana Laut Dalam, jadi mereka pergi ke benua batu darah. Lin Wenyu mengangguk. Ye Xuan sakit kepala, meskipun dia lebih yakin tentang kekuatan keduanya, tetapi bagaimanapun juga,
itu adalah benua batu berdarah, dan kekuatannya jauh lebih dari cukup. Yang dia harapkan saat ini adalah Song memutuskan bahwa kedua saudara lelaki dan perempuan itu tidak boleh pergi terlalu jauh. Jika mereka pergi ke wilayah perantara, bahayanya akan besar meskipun Ye Xuan benar-benar ingin kembali ke daratan batu darah untuk menemukan dua orang, tetapi sekarang daratan Tianshui mengalami bencana besar, ia harus terlebih dahulu membantu daratan Tianshui untuk bertahan hidup dari krisis. Para tetua agung, keluarga Tang dari Pulau Serigala seharusnya tidak mengirim orang untuk saat ini, tetapi untuk menghindari akibatnya, aku harus pergi ke Pulau Sirius. Ye Xuan berkata kepada para tetua, hati-hati dengan dirimu sendiri. Lin Wenyu tidak berhenti, bagaimanapun juga, wilayahnya masih jauh dari cukup. Itu bagus. Ye Xuan mengangguk. Kemudian ia menyapa kerabat dan teman-temannya, dan setelah membunuh beberapa kekuatan yang terkena gas yang tersisa di Tianshui, ia meninggalkan Pulau Tianshui. Keluarga Tang dari Pulau Sirius datang dengan perahu, tetapi mereka memiliki ribuan orang. Hanya ada satu Ye Xuan, jadi terbang saja sudah cukup. Ada banyak peta laut di cincin Qian Kun keluarga Tang. Ye Xuan tahu lokasi Pulau Serigala hari itu, ditambah lagi ia memiliki kompas. Hanya masalah waktu sebelum tiba di Pulau Sirius. Namun, saya harus mengatakan bahwa wilayah laut benar-benar tempat yang berbahaya. Ye Xuan Roth bahkan telah bertemu dengan seekor binatang suci yang mampu menghancurkan seekor binatang suci besar dari sebuah armada. Namun, sekarang peningkatan kekerasan Beastmaster tidak besar baginya, dan dia terlalu malas untuk mengumpulkan tubuh binatang suci itu. Dia juga beruntung bahwa poin lanjutan yang dia dapatkan sebelumnya tidak ditambahkan ke kekerasan Beastmaster, jika tidak, itu akan hancur. Saat ini, yang paling cocok untuknya yang tingkat lanjut, selain kecepatan, adalah kekuatan ilmu pedang. Kali ini, Ye Xuan terbang selama 3 hari 3 malam sebelum dia melihat Pulau Sirius. Jika Anda ingin melihat benua Tianshui dan Pulau Sirius, Tianshui tidak sebanyak Pulau Sirius. Pulau Sirius berada di sekitar benua berbatu berdarah, sehingga dapat juga disebut keras Sirius. Meskipun keras serigala ini hanya wilayah perantara, itu jauh lebih kuat daripada makam hantu. Ye Xuan melihat bekas Pulau Sirius dan segera mempercepat. Menurut seorang prajurit buas yang telah dia tangkap sebelumnya, keluarga Tang ini hanya kekuatan yang sangat biasa di Pulau Sirius, dan keluarga itu dibangun di tepi Pulau Sirius. Saat ini, dia juga punya rencana di dalam hatinya. Tang Jiaxian menemukan Pulau Tianshui dan melaporkannya ke atas dan menerima hadiah. Oleh karena itu, Ye Xuan harus mencari tahu siapa kepala Sirius, atau benua batu darah. Namun, dia belum mendarat di Pulau Sirius, dan ada beberapa sosok di udara yang menarik perhatiannya. Satu sosok di depan, 3 di belakang. Tolong, mereka bajak laut. Pria yang dikejar di depan berteriak. Bajak laut. Ye Xuan mengernyit, sepertinya 3 orang di belakang bukanlah burung yang baik. Dia memperkirakan bahwa ketiganya seharusnya hanya membuka 4 atau 5 pembuluh darah lokal, dan kekuatannya tidak kuat. Keluar, Anda harus meminta bantuan. Jadi Ye Xuan memutuskan untuk mengambil gambar, tentu saja, ada alasan besar baginya untuk melihat ketiga bajak laut itu. Nak, jangan mandiri. Seorang bajak laut melihat Ye Xuan tidak bergerak dan langsung berteriak. Tidak mandiri, kamu tidak mandiri, beri aku kematian. Ye Xuan langsung mencabutnya, berkedip di depan sisi lain, saat berikutnya, ada 3 kepala yang terbang dan jatuh ke permukaan. Paku. Ye Xuan menyingkirkan 3 cincin Qian Kun dan langsung menelannya. Selain menonton ketiga cincin Qian Kun ini, dia juga karena pria ini terlihat seperti Pulau Sirius, dia membutuhkan pemandu wisata. Terima kasih atas penyelamatan saudara-saudara kecil, di Maple Asteris berikutnya. Pria itu berkata dengan penuh terima kasih. Ye Xuan juga melaporkan namanya, lalu bertanya, berani bertanya, apa nama pulau ini? Adik kecil, apakah kamu bukan orang di Pulau Sirius? Asteris Feng bertanya dengan licik. Tidak, aku datang dari benua batu berdarah, tetapi aku kehilangan peta laut di laut dan terombang-ambing tanpa arah selama setahun di laut. Ye Xuan berbohong. Bahkan jika ada peta laut, sangat mudah tersesat di laut, dan terombang-ambing selama setahun bukanlah apa-apa. Asteris Maple tidak ragu dan menjelaskan, ini adalah Pulau Sirius, wilayah perantara. Bagaimana dengan Pulau Sirius? Akhirnya menemukan ras manusia. Ye Xuan menghela napas lega. Pada saat ini,
Asteris Feng Yuguang menyelinap, buru-buru berkata, tidak bagus, para perompak itu telah datang, kita cepat masuk ke pulau itu. Kemudian, keduanya dengan cepat mendarat di Pulau Sirius. Ye Xuan berbalik dan melihat bahwa beberapa perompak yang telah dikejar dan kembali berbalik. Mereka bertanya dengan aneh, mereka tidak mengejar. Kalian tidak tahu, adik-adik, ada peraturan di Pulau Sirius. Para bajak laut hanya bisa melakukannya di laut. Mereka tidak bisa memasuki pulau itu. Kita sekarang berada di daratan Pulau Sirius. Mereka tidak berani masuk, jadi mereka akan mundur. Asteris Feng berkata, tetapi juga berkata dengan tidak berdaya, saya dari keluarga Jiang, yang bertanggung jawab untuk pergi ke perdagangan pulau tetangga, tetapi saya bertemu dengan seorang bajak laut, hanya saya yang selamat. Apakah ada banyak bajak laut di dekat sini? Ye Xuan bertanya lagi. Banyak, ada 10 bajak laut di luar Pulau Sirius. Adik-adik telah hanyut di laut begitu lama. Mereka belum pernah bertemu bajak laut, dan keberuntungan tidak buruk. Asteris Maple mengangguk, dan berkata, adik kecil, kalian telah hanyut begitu lama di laut, pasti sangat lelah, aku akan membawamu ke kota untuk makan, untuk melaporkan pertolongan kehidupan. Itu bagus. Ye Xuan setuju. Tujuannya adalah mencari seseorang untuk membawanya mengetahui tentang Pulau Sirius. Bagaimanapun, dia sekarang tidak tahu apa-apa, dan dia tidak tahu di mana keluarga Tang berada. Keduanya mulai terbang ke pedalaman. Asteris Maple pergi ke laut untuk menemui para bajak laut, ini pertama-tama harus kembali ke Jiangjia untuk melaporkannya, tetapi dengan Ye Xuan sangat merepotkan, jadi Asteris Feng pertama-tama membawa Ye Xuan ke kediamannya. Sekarang Ye Xuan mengerti bahwa Asteris Maple bukan keluarga Jiang, hanya nama yang sama. Asteris orang tua Maple telah meninggal di tangan para bajak laut, ada seorang saudara perempuan dalam keluarga, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu saling bergantung. Asteris Maple meninggalkan Ye Xuan ke kota Bailian, dan kemudian bergegas ke kediamannya. Namun, saat dia kembali ke depan pintunya, dia menemukan teriakan di kepalanya. Adik perempuan, Asteris Feng Xuang memanggil bos dan bergegas masuk, tetapi menemukan seorang pria yang sedang bekerja pada saudara perempuannya. Itu kamu, Asteris Maple mengenali pria ini. Asteris Maple, bagaimana kamu bisa kembali? Pria itu sangat terkejut. Dia mendengar bahwa Feng keluar dari laut, bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali? Asteris Maple marah ke langit, melangkah maju untuk mendorong pria itu menjauh, menjaga saudara perempuannya di belakangnya, marah, Zhang Bao. Apa yang kamu lakukan? Pria ini bernama Zhang Bao, dan seperti Feng, itu adalah persembahan Jiangjia. Sialan, aku dipukul olehmu. Zhang marah dan berkata, jika ini masalahnya, maka aku akan mengatakannya dengan jujur. Kakakmu telah dilihat oleh Jiang Shaoye. Aku baru saja membawanya ke Jiang. Benar saja, Jiang Shaoye masih seorang pencuri. Asteris wajah Maple muram, dia sudah menebaknya. Jika kamu mengerti, maka ayo pergi, selama adikmu menjadi nenek Jiangjia, kamu dapat dianggap sebagai ikan asin yang dibalik. Zhang Bao berkata, tidak mungkin, apa sifat Jiang Shaoye, aku tidak akan tahu. Asteris Maple langsung menolak, hei, Jiang Shaoye menamai adikmu. Jika kau berani tidak patuh, kau harus jelas tentang konsekuensinya. Sebelum kau berlarut-larut, kupikir Jiang Shaoye akan melupakan hal ini. Hari ini, lebih baik kau memohon pada dirimu sendiri di masa lalu, kalau tidak, tidak ada yang bisa menahanmu. Zhang Bao dingin dan dingin. Jika demikian, maka aku akan meninggalkan keluarga. Jiang, Asteris Feng tidak mau, tidak langsung memegang tangan Asteris Luan, siap untuk pergi. Mau pergi, mata Zhang Bao menjerit dan langsung membanting. Asteris Maple tidak menyangka Zhang Bao Hui akan melakukannya di kota. Karena ranah Zhang Bao lebih tinggi darinya, ia telah membuka 6 meridian, yang 2 lebih banyak dari Asteris Maple. Oleh karena itu, Asteris Maple langsung terkena pukulan. Kakak, Asteris Luan berteriak, hei, pergi. Zhang Bao maju dengan satu langkah, langsung mengunci pergelangan tangan Asteris Luan, siap untuk membawa kembali ke Jiang dengan paksa. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada tangan besar, tertembak di bahu Zhang Bao. Siapa? Zhang Bao tiba-tiba berbalik dan mendapati bahwa dia hanyalah seorang anak kecil, dan dia langsung membantingnya. Ye Xuan dengan mudah lolos dari pukulan ini, dan segera pedang berusia 8 tahun itu tersapu. Lengan Zhang Bao terangkat dan darah mengalir keluar. Apa? Zhang Bao Zhen melihat, saat berikutnya,
ditembak oleh Ye Xuan. Nak, apakah kamu berani menyentuhku? Zhang Baoyu membelalakkan matanya. Aku tidak hanya berani menyentuhmu, aku berani menyentuh cincinmu. Ye Xuan mengambil lengan yang patah dari lengan yang patah dan kemudian membuang semuanya ke dalam ruang menelan. Kemudian dia memberikan cincin itu ke tempat kelahiran telah menjadi dua bagian. Jika cincin Qiankun rusak, barang-barang di dalamnya akan hilang, dan aku tidak tahu harus kemana. Zhang Bao melihat tetapi dia hanya berhasil melewati 6 urat nadi, dan Ye Xuan baru saja membuka sebidang tanah ketujuh. Di masa lalu, Ye Xuan dapat membunuh musuh semakin banyak, dan sekarang wilayahnya lebih tinggi dari yang ini. Yang terakhir secara alami hanya sebagian dari paku. Ketika saya melihat kepala Zhang Bao terbang, Asteris Maple dan Asteris Maple semuanya hancur, membunuh orang-orang di kota. Tidak bagus, ada patroli malam di udara, penjaga kota akan segera tiba, pergi dengan cepat. Asteris Maple terluka dan ditarik ke atas Asteris Luan, bergegas langsung keluar kota. Jika tidak ada Ye Xuan kali ini, Asteris Luan pasti akan dibawa pergi, jadi Ye Xuan adalah penyelamat kedua saudara lelaki mereka. Namun, yang tidak dipikirkan Ye Xuan adalah bahwa kota itu dilarang terbang, dan ada sejumlah besar binatang suci di udara. Pembunuhan-pembunuhannya mungkin akan segera terungkap. Justru karena ini, jadi Asteris Feng segera mengeluarkan kota itu. Untungnya, mereka bisa keluar kota dengan mudah. Maaf, aku tidak tahu bagaimana jadinya nanti. Ye Xuan sangat malu, dan sekarang kedua saudara laki-laki dan perempuan Feng sangat diperlukan. Zhang Bao, jika dia melepaskannya, dia pasti akan kembali ke Jiang Jiatun, ketika Jiang akan mengirim seorang guru untuk mengejar, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada binatang suci di kota itu, jadi semuanya dianggap olehnya. Besar, ini tidak menyalahkanmu, aku sudah bersiap untuk meninggalkan keluarga Jiang. Kali ini, Jiangye membawaku ke laut dan ingin memaksa adikku pergi. Bagaimana keluarga seperti itu bisa tinggal? Asteris Feng menggelengkan kepalanya. Ye Xuan mengikuti dan menghela nafas. Asteris usia Maple ini telah melewati 35, dan saudara perempuannya baru berusia 20 tahun. Orang tua mereka terbunuh ketika mereka pergi ke laut saat bulan purnama. Oleh karena itu, Asteris Feng yang berusia 15 tahun mengambil tanggung jawab untuk membesarkan seorang adik perempuan. Yang pertama berhasil dalam pekerjaan hari ini, dan itu yang terbaik untuk Jiang Jia, tetapi keluarga Jiang membiarkannya dingin. Ye Xuan melihat bayangan Song yang berkuasa di Feng, jadi dia tidak bisa tinggal diam. Seseorang mengejarnya. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan sebuah tim di kota bergegas keluar dan dengan cepat mengejar. Mereka, Asteris wajah Maple muram, berkata, itu adalah tim berkuda harimau dari pemilik kota. Kekuatannya di atas 7 garis. Adik-adik, kamu ambil yang hijau dulu, aku akan kembali bersama mereka. Kakak, Asteris aku mendengarnya dan langsung berseru. Ye Xuan mengerti bahwa Maple ingin kembali ke dosa teratas, tetapi Ye Xuan memperlakukan tim berkuda harimau ini sebagai pengalaman. Kamu terus berlari, yakinlah, orang-orang ini masih tidak menarik perhatianku. Ye Xuan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Asteris Maple hanya bisa menghela nafas kekuatan Ye Xuan, kalau tidak mereka hanya bisa ditangkap kembali. Tidak masalah jika dia mati, tetapi hubungan antara Jiang Jia dan pemerintah kota baik. Jika kamu tertangkap, itu pasti akan dikirim ke tangan Jiang Jia Jiang muda. Tim berkuda harimau mengendarai sejenis binatang suci harimau, yang sangat cepat. Meskipun mereka tidak dapat mengejar Ye Xuan, mereka hanya dapat mengejar 4 peta Asteris Maple, dan Po Do Luan. Tepat ketika harimau hendak mengejar ketiganya, Ye Xuan tiba-tiba makan dan langsung kembali untuk membunuh. Ilmu pedang atas. Ye Xuan langsung menggunakan ilmu pedang yang telah ditingkatkan menjadi 90% dari api, dan kecepatannya bahkan lebih ekstrim. Dalam 3 detik, dia membunuh tim berkuda harimau yang beranggotakan 10 orang dengan tunggangan. Bagus, kuat, Asteris Maple dan Asteris Luan semuanya tinggal, yang terakhir bahkan lebih mengejutkan, karena usia Ye Xuan mirip dengannya, tetapi kekuatannya lebih buruk dari 100.000 mil. Saat ini, Ye Xuan telah mengumpulkan cincin Qiankun milik ke-10 orang tersebut, beserta tubuhnya. Hei, tuan rumah berhasil melewati garis ke-8. Setelah mendengar nada itu,
Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan tersenyum. Kemudian dia berlari ke depan Feng dan bertanya, apa wilayah pemilik kota dan keluarga Jiang Jia ini? Feng Yizhen berkata, keluarga Jiang telah membuka 12 urat nadi, dan kota ini memiliki 14. 12, 14. Mata Yesuan cerah. Jika demikian, apa lagi yang akan dia lakukan? Namun, dia masih mengawal saudara-saudari Feng dan Astris Luan ke gunung yang aman. Kemudian, dia mengenakan topeng wajah kecil, membawa kepala Kapten Harimau, dan kembali ke pintu kota Bailian. Saat ini, kota Bailian sudah terbuka. Ketika Yesuan datang ke gerbang kota, para jenderal kota yang bertahan juga melihat tabu, dan mereka mampu membunuh tim berkuda harimau, setidaknya mereka harus melewati 8 urat nadi. Jangan hentikan aku, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Yesuan pergi ke kota dengan sangat terang-terangan. Para penguasa kota peleburan itu saling memandang dan akhirnya bergegas maju. Adalah tugas mereka untuk menjaga benteng pertahanan. Mereka tidak bisa membiarkan iblis seperti itu memasuki kota. Yesuan juga tidak ingin membunuh mereka semua, tetapi mereka mengambil semua belenggu mereka dan kemudian dengan cepat masuk ke kota. Pemilik keluarga Jiang adalah penguasa Vena ke-12, yang 4 kali lebih tinggi dari Yesuan, tetapi jangan lupa bahwa ada banyak penguasa di kedua kekuatan itu. Ketika Yesuan melihat keluarga Jiang Jia dan penguasa kota, dia mungkin sudahkah Anda melewati 10 Vena? Setelah menanyakan posisi Jiang, Yesuan bergegas menghampiri. Alasan mengapa dia menyelamatkan saudara-saudari Feng sebenarnya sedikit egois. Dia ingin mencari alasan untuk dirinya sendiri dan membunuhnya. Ada 2 kekuatan besar di kota Bailian, satu adalah pemerintah kota, dan yang lainnya adalah keluarga Jiang. Dalam keadaan normal, keduanya akan bersaing demi kepentingan mereka, tetapi hubungan antara keduanya sangat harmonis, karena keluarga Jiang dan pemerintah kota seperti Ye Jia dan Lin Jia di Lianyuncheng. Oleh karena itu, Yesuan mengerti bahwa jika dia menjadi masalah besar, Jiang Cheng pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat ini, Yesuan juga telah datang ke depan keluarga Jiang. Siapa kamu? Seorang Kasim Jiang Jia bertanya dengan sedikit aneh. Tanpa diduga, Yesuan berteriak dan membunuh masa lalu. Dalam sekejap mata, lengan kedua penjaga tingkat 10 yang berjongkok terputus, dan cincin Qiang Kun juga hilang. Pada saat yang sama menghilang, ada sosok Yesuan. Yesuan telah membuka 8 urat nadi, yang dapat merasakan posisi mereka yang berada dalam posisi yang baik. Pertama-tama ia mencari mereka yang memiliki kekuatan dan masalah yang buruk. Ketika para senior Jiang Jia bereaksi, Yesuan telah membuka darah ke-9. Orang gila yang berani, bahkan pergi ke keluarga Jiangku untuk menjadi liar, untuk mati. Di udara, minuman keras datang, dan Yesuan berbalik dan melihat seorang lelaki tua terbang dengan cepat. Berkat hubungan antara Jiang Jia dan pemerintah kota, keluarga Jiang secara alami dapat terbang di kota Bailian. Bagaimana dengan keluarga Jiang? Cahaya Yesuan menyala. Alasan mengapa Tuan Muda Sungai itu begitu sombong dan tidak masuk akal adalah karena ia terbiasa dengan rumah keluarga Jiang, jadi orang tua ini ada dalam daftar pembunuhan Yesuan. 12 urat nadi lokal, aku berani datang kepadaku untuk mencari masalah, untuk mati. Yesuan membunuh mesin itu, hanya 3 putaran, ia baru saja mengambil kepala keluarga Jiang. Pemilik keluarga Jiang, sebagai kepala keluarga, juga sangat kaya dalam tubuhnya, secara langsung membiarkan Yesuan membuka yang ke-10. Kemudian, Yesuan melarikan diri di Jiang Jiazong, dan mengambil Qiang Kun yang tersisa dari keluarga Jiang. Jika ada yang mengecewakan, dia akan langsung membunuhnya. Ketika Yesuan meninggalkan Jiang Jia, dia masih hanya membuka 10 pembuluh darah lokal, tetapi tidak jauh dari yang ke-11. Pada saat yang sama, dia memasuki keluarga Jiang dan hanya membunuh 1 orang yang tidak dalam posisi yang baik, yaitu Tuan Muda Sungai. Giliranmu untuk menjadi ibu kota. Yesuan melihat ke satu arah dan menunjukkan senyuman. Orang terkuat di dunia ini dihormati, dan pembunuhan serta harta karun yang diperoleh dapat dilihat di mana-mana. Yesuan merampok keluarga Jiang tetapi tidak membunuh banyak orang. Itu tidak buruk. Segera, Yesuan dijarah di atas pemerintah kota. Beraninya kau terbang di kota. Yesuan belum berhenti. Ada pemerintah kota yang lewat menawarkan minuman besar. Namun, suaranya belum turun, dan dia merasakan sakit di bahunya. Dia melihat ke bawah dan seluruh lengannya hilang. Pada saat ini,
Yesuan telah terbunuh di pemerintah kota. Dalam waktu 3 menit, dia telah membuka yang ke-11. Hanya ada 14 pembuluh darah lokal di kota, dan tidak ada banyak ancaman baginya. Efisiensi pemerintah utama kota sangat cepat, jauh lebih cepat daripada keluarga Jiang. Tak lama setelah Yesuan membuka pembuluh darah ke-11, penguasa kota pemurnian 100 terbunuh. Hal-hal lain-lain, berikan aku untuk mati. Penguasa kota tidak tahu di mana harus membunuhnya, yang menghadap Yesuan adalah pedang. Panggil, Yesuan, yang baru saja menelan cincin Qiang Kun, lolos dari kelicikan ini dan kemudian tersapu. Begitu cepat, penguasa kota itu memuja, dan saat berikutnya, lengannya hilang. Hei, tuan rumah telah membuka tempat ke-12. Perintah itu berbunyi. Awalnya, Yesuan tidak ingin membunuh orang, tetapi penguasa kota yang kejam itu membiarkan keluarga Jiang tidak melakukan apa-apa, dan jika penguasa kota peleburan itu masih hidup, itu pasti akan melewati Yesuan, jadi dia harus mati. Pergi ke neraka, Yesuan berjongkok, dan kepala penguasa kota itu terlempar. Namun, tepat setelah Yesuan membunuh penguasa kota itu, terdengar raungan lain. Bajingan, apakah kamu membunuhnya? Yesuan menoleh dan melihat seorang lelaki tua yang menyerbunya. Sikap yang mengesankan ini membuat Yesuan merasa bahwa dia jauh lebih kuat daripada penguasa kota itu. Apa yang terjadi? Apakah itu lelaki tua penguasa kota? Feng berkata bahwa penguasa kota yang kejam itu sudah meninggal lebih awal. Mata Yesuan membelalak. Tampaknya berita peta itu salah, atau bahwa orang kuat akan datang ke Baicheng. Yesuan memperkirakan bahwa lelaki tua itu setidaknya telah membuka 16 urat nadi. Namun, setelah dia dan lelaki tua itu bergandengan tangan, mereka menemukan bahwa mereka salah. Kekuatan langit dan bumi yang dapat dipanggil lelaki tua itu mengerikan, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada benteng kota. Saya khawatir pihak lain telah membuka 17 atau bahkan 18 urat nadi. Dari mana dia berasal? Wajah Yesuan muram. Dari awal hingga sekarang, dia telah bermain melawan lelaki tua itu selama 10 ronde. Dalam 10 ronde ini, dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak kuat, hal ini membuat Yesuan dapat mundur. Mundur dulu, Yesuan berbalik dan berlari. Anak baik, bahkan murid dinasti Qing yang berani membunuh, aku Tang Pengyun, kau harus menyerahkan tanganmu ke istana Sangqing. Orang tua itu berteriak, dia berbeda dari pengawal Tang Tian. Dia menduga bahwa Yesuan adalah seniman bela diri yang membunuh murid dinasti Qing dan kemudian mengolah istana Sangqing. Namun, setelah Yesuan mendengar kata-katanya, matanya bersinar. Don, tujuan kedatangannya ke Pulau Sirius adalah untuk menemukan keluarga Tang, dan orang tua bermarga Tang ini, mungkin keluarga Tang. Namun, aku masih harus melarikan diri sekarang. Kecepatannya sangat cepat, bahkan langkah King Tuo telah belajar. Orang tua itu melihat seni bela diri tubuh yang digunakan oleh Yesuan sekilas. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di Bailiancheng. Dia awalnya datang ke kota untuk menemukan kota pemurnian, dan meminta penguasa kota untuk membahas beberapa hal, tetapi sekarang penguasa kota terbunuh, dia masih berbicara tentang kentut. Tetapi jika Anda dapat menangkap seseorang yang berpura-pura menjadi murid dinasti Qing, ini juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, apakah ia dapat menangkap Yesuan masih menjadi masalah. Yesuan melangkah maju mundur, dan segera ia melesat keluar kota Bailian, dan lelaki tua itu gigih mengikuti Yesuan. Keduanya melarikan diri dan mengejar satu persatu, dan secara bertahap menjauh dari kota. Sialan, anak ini terlalu cepat, menyebalkan dan tidak kompeten, aku mungkin tidak dapat mengejarnya. Lelaki tua itu sangat tidak berdaya. Setelah memikirkannya sebentar, ia berbalik dan ia harus kembali dan melaporkan masalah tersebut. Istana Sangqing juga merupakan kekuatan hegemonik di Pulau Sirius. Beberapa orang bahkan mengalahkan bendera istana Sangqing dan membantai kota Baicheng. Kejahatannya tidak kecil. Tidak mengejar. Yesuan berbalik dan melihat bahwa lelaki tua itu telah berbalik dan pergi, dan sekarang ia mengejarnya. Jika lelaki tua itu benar-benar keluarga Tang, maka ia akan menemukannya. Ikuti saja aku, bocah ini, apakah kau masih ingin membunuhku? Orang tua itu mengingatkan dirinya sendiri, harus berhati-hati untuk berjaga-jaga, mengemudikan kapal dengan hati-hati. Namun, tidak lama kemudian, satu orang menyapu, dan tubuh Yesuan bergetar dan langsung bersinar. Saudaraku, jangan takut, aku hanya datang untuk membicarakan sesuatu denganmu.
Pria dengan pisau besar itu berkata sambil tersenyum. Berdiskusi, Ye Xuan sedikit tercengang. Dia memperkirakan bahwa pria ini mungkin lebih kuat dari tuannya. Apa? Ye Xuan berkata dengan rasa ingin tahu. Hei, pria itu membuka mulutnya dan tersenyum. Dia berkata, aku baru saja melihatmu dan Tang Pengyun ini bermain game. Kekuatannya bagus. Lebih baik kita bergabung dan membunuhnya bersama. Oh, Ye Xuan sedikit terkejut. Pria ini benar-benar datang untuk bergabung dengannya. Namun, dia masih ragu, apakah kau tahu siapa dia? Ya, aku mengikutinya sepanjang jalan. Orang ini adalah orang dari keluarga Tang di Jin Wucheng. Selama kau bergabung denganku, aku tidak menginginkan hal-hal baik apapun di cincinnya. Aku hanya butuh selembar kertas. Pria itu mengangguk. Petik 2. Peta. Ye Xuan mengerutkan kening, peta apa itu? Adik-adik tidak banyak bertanya. Aku dengan tulus datang untuk bekerja sama denganmu. Selama kau setuju, setelah kejadian itu, aku hanya butuh peta itu. Pria itu tidak mengatakan rahasianya. Maaf, aku menolak. Ye Xuan menjawab. Pria ini ingin bergabung dengannya, tetapi selama peta, jelas bahwa peta itu lebih penting daripada seluruh cincin Qiankun, mungkin sesuatu seperti peta harta karun. Adik kecil, jika kau membiarkannya kembali ke kota Jinwu, tidak mungkin. Pria itu mengingatkan, kalau begitu kau lakukan sendiri. Ketika pria itu mendengarnya, dia ragu-ragu. Akhirnya, dia berkompromi, baiklah. Kukatakan padamu, peta itu adalah peta jalan untuk transportasi Tang Jiaxin. Jika aku memilikinya, aku bisa tinggal di sana. Sekarang, Ye Xuan akhirnya mengerti peta apa itu. Oke, setuju. Ye Xuan langsung setuju. Itu hanya peta. Itu tidak terlalu berguna baginya. Lebih baik menjadi penyanyi. Namun, dia masih waspada dalam hatinya, bagaimanapun juga, pria ini tidak jelas, jika pihak lain menyerang secara diam-diam. Bagus, segarkan, ayo pergi. Setelah pria itu selesai, dia memimpin dalam bergegas menuju pria tua itu. Ye Xuan terus mengikutinya. Sebelumnya dia tidak bisa membantu pria tua itu, tetapi pria tua itu sekarang sangat marah. Dia juga memiliki seorang penolong, tidak ada kecelakaan, pria tua itu akan terdegradasi. Keduanya dengan cepat mendekat. Pria tua itu sepertinya merasakan sesuatu, dan ketika dia berbalik, tatapannya tiba-tiba menjadi kaku. Sialan, itu adalah orang-orang dari Gunung Macan Hitam, ini pasti untuk peta kargo. Orang tua itu langsung bereaksi. Keberadaannya sangat tersembunyi, tetapi sekarang keberadaannya terungkap, hanya untuk menjelaskan bahwa ada mata-mata di dalam keluarga Tang. Namun, ini juga merupakan tindak lanjut, dan dia sekarang akan menyelesaikan masalah Ye Xuan. Dia berbalik dan 18 urat nadi mengembang dalam sekejap, mulai berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan melancarkan serangan langsung terhadap Ye Xuan. Ye Xuan tidak takut pada orang tua ini sebelumnya. Sekarang 2 lawan 1, kepercayaan diri juga meledak. Setelah dengan mudah menghindari pedang-pedang ini, dia dekat dengan orang tua itu dengan pria itu. Ilmu pedang tingkat atas. Ye Xuan langsung menggunakan keterampilan rumah tangga. Ilmu pedang tingkat atas. Pria itu sedikit terkejut. Keluarga Tang bukanlah kekuatan istana Sangqing. Bagaimana orang-orang dari keluarga mereka sendiri bertarung? Saat berikutnya, dia bereaksi, dan Ye Xuan seharusnya mengolah seni bela diri istana Sangqing. Keduanya kiri dan kanan, membunuh orang tua itu. Pada saat itu, orang tua itu merasakan tekanan yang luar biasa. Tetapi dia juga seorang tokoh berpangkat tinggi dalam keluarga Tang. Apakah semudah itu untuk dibunuh? Setelah beberapa saat, dia hanya meraung dalam hatinya, dia bahkan lupa fakta bahwa keadaan perangnya bukanlah puncaknya. Jika energi yang menyebalkan itu habis, maka dia akan mati. Pergi. Orang tua itu tidak berani bertarung lagi, dan buru-buru bergegas menuju Jin Wucheng dengan kecepatan penuh. Aku masih ingin pergi sekarang. Mata Ye Xuan melebar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Langkah kakinya yang dangkal telah mencapai 80% dari api, yang 20% lebih tinggi dari seni bela diri identitas yang dipraktikkan oleh orang tua itu. Oh, tiba-tiba suara yang unik dan renyah menyebar, paha orang tua itu disikat oleh Ye Xuan, dan sepotong besar daging dipotong, darah mengalir deras, dan kecepatannya tiba-tiba turun. Awalnya, dia tidak mampu bersaing dengan Ye Xuan dan keduanya bergabung. Sekarang, dengan cedera itu, saya khawatir hidup tidak akan lama. Tidak,
Peta jalan baru untuk pengiriman keluarga tidak boleh dibocorkan. Wajah lelaki tua itu tenggelam, mengambil peta dari cincin Qian Kun, dan kemudian mengambil yang menyebalkan, siap untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tidak bagus. Pria itu terkejut dan menyerang. Namun, kecepatannya lambat. Ketika dia melewati lengan lelaki tua itu, peta itu hancur menjadi bubuk. Oh, lengan lelaki tua itu terbang ke atas. Sesosok dengan cepat menyapu, meraih lengan dan melepaskan cincin itu. Hei, tuan rumah telah membuka tanah ke-13. Hei, tuan rumah telah membuka urat ke-14. Dengan dua perintah untuk berbunyi, mata Yesuan akan keluar. Barang-barang lelaki tua itu di dalam cincin itu sangat besar. Harus kukatakan bahwa lelaki tua ini terlalu percaya diri, dan dia telah membawa banyak hal ke tubuhnya. Atau, ini sudah menjadi apa yang dia bawa ketika dia keluar. Keluarga Tang, benar-benar kaya akan warisan. Mati. Setelah terobosan, kekuatan Yesuan melonjak, dan pedang berusia 8 tahun itu tersapu dengan lembut. Kepala lelaki tua itu melayang. Mati. Kali ini, itu juga berkat pria ini. Kalau tidak Yesuan benar-benar tidak dapat membantu lelaki tua itu. Pria itu juga bergegas dan melihat peta yang telah berubah menjadi bubuk, dan mendesah tak berdaya. Ini tidak bisa menyalahkanku. Yesuan mengangkat bahu. Oh, sayangnya. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika demikian halnya, maka aku akan pergi. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah, dan tiba-tiba dia berbalik dan kemudian datang ke Yesuan dari pisau. Aku akan tahu bahwa kalian tidak nyaman. Yesuan sudah waspada, melihat pihak lain tiba-tiba meledak, segera melangkah di tangga dinasti Qing, menghindari pisau besar itu. Kemudian, kakinya terbanting, dan seluruh orang itu menyapu ke arah pria itu seperti pita. Oh, 8 pedang liar secara akurat menembus jantung pria itu. Mati. Di alam liar, Anda tidak bisa menganggapnya enteng, bahkan jika Anda adalah saudara, Anda mungkin saling membunuh untuk beberapa harta alam. Yesuan menendang lagi dan menerbangkan tubuh pria itu, lalu menyingkirkan belenggu dan senjatanya. Ternyata itu adalah perampok. Yesuan menelan semua barang di dalamnya, dan kemudian mulai memeriksa cincin ini. Peta itu telah berubah menjadi bubuk, tetapi Yesuan menemukan sesuatu yang menarik baginya di cincin pria tua itu. Keluarga Tang, merekrut. Mata Yesuan berbinar. Jika memang begitu, dia bisa mencampurnya dengan keluarga Tang, dan menyelidiki jumlah seniman bela diri Shen dan dari daratan Tianshui beberapa bulan yang lalu. Untuk keluarga Tang ini, Yesuan tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa ada leluhur yang memiliki akses ke 29 pembuluh darah lokal di keluarga Tang. Itu tidak sama dengan lingkungan yang dilanda gas yang membutuhkan banyak harta surga dan bumi. Para prajurit yang berada dalam posisi yang baik mungkin tiba-tiba menyadari pencerahan, dan membuka beberapa pembuluh darah lokal atau bahkan Tianmei, jadi ini terkait dengan kualifikasi. Tentu saja, jika ada harta surga dan bumi yang berharga, bahkan seorang anak dapat mencapai lingkungan yang baik. Saat ini, Yesuan sedang bergegas menuju kota Jinwu. Adapun Maple dan Asteris Luan, Yesuan tidak khawatir, bagaimanapun juga, mereka telah menemukan tempat tinggal di pengasingan. Jinwu Cheng juga merupakan kota besar di Pulau Sirius. Itu tidak kecil, kedua setelah kota Sirius. Saat ini, Yesuan sudah memasuki kota Jinwu, lalu ia menanyakan lokasi keluarga Tang, yang merupakan lokasi pemerintahan kota. Sebagai pemerintahan utama kota Jinwu Cheng, rumah Tang merupakan tangan besar, tentu saja banyak ahli di dalamnya. Yesuan sudah membuka 14 urat nadi lokal, dan kekuatannya tidak buruk, dan kualifikasinya bagus. Sama sekali tidak ada masalah untuk bergabung dengan keluarga Tang. Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Yesuan datang ke pemerintahan utama kota, ada juga seseorang yang menghentikannya dan merupakan pengawal keluarga Tang. Aku ingin bergabung dengan keluarga Tang. Yesuan langsung menunjukkan niatnya. Oh, alam apa? Tanya pengawal itu. Yesuan tidak mau menjawab, 14 urat nadi telah dibuka. 14. Pengawal itu terkejut. Ia tidak menyangka Yesuan adalah seorang jenius. Ia hampir berusia 40 tahun sebelum ia berhasil masuk. Silakan masuk, silakan masuk. Pengawal itu langsung tersenyum, lalu secara pribadi membawa Yesuan ke pemerintahan kota. Kemudian, dia membawa Yesuan ke seorang pria parubaya. Oh,
Membuka 14 pembuluh darah dan ingin bergabung dengan keluarga Tangku. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Seorang jenius seperti Ye Xuan pasti memiliki latar belakang. Orang seperti itu bergabung dengan keluarga Tang dan dia harus bertanya. Dari mana asalmu? Tanya pria parubaya itu. Ye Xuan mengerti bahwa pria parubaya di depannya seharusnya telah membuka setidaknya 20 pembuluh darah dan kekuatannya lebih unggul. Aku dari benua batu berdarah. Ye Xuan menjawab, benua batu berdarah, kota mana? Tanya pria parubaya itu. Pada saat kedatangan, Ye Xuan telah menyiapkan informasi, berbicara langsung mengenai wilayah pesisir, dan kemudian lokasi spesifik, yang dilihatnya dari cincin Qian Kun tertentu yang pernah diterimanya sebelumnya. Reaksi Ye Xuan membuat sebagian besar keraguan orang setengah baya itu sirna, tetapi yang terakhir terus bertanya, mengapa Anda memilih untuk bergabung dengan keluarga Tang saya? Karena saya juga bermarga Tang, Tang Hulu. Ye Xuan menjawab, nama ini diedit olehnya saat itu juga, karena ia tiba-tiba teringat bahwa dunia tidak memiliki tongkat jeli itu. Ia juga mendesah dalam hatinya, tetapi untungnya ia banyak akal, dan ia mungkin sangat cakap. Wah, sangat bagus, tunjukkan penampilan seni bela diri. Pria setengah baya itu berkata lagi. Ye Xuan mengeluarkan perangkat Santian-Tian dan langsung menusukkan pedang ke langit. Itu adalah duri naga tersembunyi yang 90% panasnya. Kekuatannya bagus, apinya seharusnya sekitar 90%, tetapi nilai seni bela dirinya terlalu buruk. Orang-orang setengah baya itu sangat puas, dia juga merasakan kekuatan langit dan bumi yang dapat dimobilisasi Ye Xuan, memang itu adalah 14 urat nadi. Meskipun metode pedang naga tersembunyi dan metode pedang sancing semuanya adalah seni bela diri kelas atas, perbedaannya juga besar. Pria setengah baya itu berpikir saat ini bahwa jika Ye Xuan mempelajari seni bela diri yang lebih kuat, dia mungkin dapat menantangnya. Secara keseluruhan, Ye Xuan adalah bibit yang bagus. Baiklah, Tang Hulu, sekarang kamu telah bergabung dengan keluarga Tangku. Namaku Tang Yuanhang, dan orang tuaku sudah tua. Kamu melakukan hal-hal di bawah perintahku. Ketika pria setengah baya itu selesai berbicara, dia meminta penjaga untuk membawa Ye Xuan untuk tinggal di kediaman. Ngomong-ngomong, dia mengingatkan Ye Xuan, di mana aku bisa masuk, di mana aku tidak bisa masuk. Dengan cara ini, Ye Xuan tinggal di keluarga Tang. Keluarga Tang ini memiliki kekuatan yang unggul. Dia tidak dapat membuat pertarungan besar seperti Jiang Jia dan kota Baicheng. Kalau tidak, dia mungkin akan terbunuh oleh tamparan. Namun, tepat ketika Ye Xuan keluar, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis. Saya telah melihat Nona 7. Para penjaga keluarga Tang menyapa dengan hormat. Ye Xuan meliriknya, Nima, hampir meludah. Gadis itu gemuk, penuh bopeng, gigi kuning besar, dan lubang hidungnya lebih besar dari ibu jari Ye Xuan. Matanya hampir setinggi selebaran ibu jari Ye Xuan, dan seluruh gambarnya seperti bunga. Saya telah melihat Nona 7. Ye Xuan buru-buru mengalihkan pandangannya dan mempelajari kata-kata penjaga keluarga Tang, lalu mengikuti. 7 Nona menikahi Ye Xuan, lalu matanya cerah, dia melihat bagian belakang kepergian Ye Xuan, lalu memasuki halaman Tang Yuanhang. Paman 6, ini yang aku minta untuk kamu berikan kepadamu. Nona 7 menyerahkan selembar kertas. Tang Yuanhang melihat dan berkata, kenapa lebih banyak, bulan lalu tidak hanya 100 orang. Aku tidak tahu, ini permintaan istana Sangqing. Mungkin benda-benda ajaib lebih kuat daripada segel. Nona 7 menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku tahu. Tang Yuanhang mengangguk. Bulan lalu mereka baru saja menyerahkan 200 korps kematian ke dinasti Qing. Bulan ini, ada 400 orang, dan jumlahnya berlipat ganda. Kamu harus tahu bahwa tanah suci dinasti Tang dari Pulau Tianshui hanya beberapa ratus orang. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk mengatur orang-orang untuk menangkap roh-roh sejati Pulau Tianshui dan di atasnya. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak dapat menahan kecenderungan iblis, selalu ada beberapa orang yang dapat menghitungnya. Pada saat yang sama, dia juga siap untuk keluar dan memusnahkan beberapa pencuri dan kekuatan lainnya secara langsung. Orang-orang itu setidaknya canggung, tetapi ini bukan solusi jangka panjang. Pada saat ini, Nona 7 berkata lagi, Paman 6, siapa orang itu? Ketika Tang Yuanhang melihatnya sekilas, dia langsung mengerti bahwa Nona 7 mengacu pada Ye Xuan dan berkata, itu adalah persembahan dari keluarga Tangku.
Bagaimana kamu bisa melihatnya? Paman keenam menyuruhnya untuk datang kepadaku di malam hari. Nona 7 tiba-tiba, tersenyum dan tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Tang Yuanhang mengangguk. Dia mengerti maksud pelacurnya. Meskipun pelacurnya sedikit menyesal, kualifikasinya bagus. Kemudian, Nona 7 pergi. Yesuan baru saja tenang. Ketika dia berpikir tentang bagaimana menyelidiki hal-hal, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihatnya, itu adalah penjaga keluarga Tang. Tang sedang mempersembahkan, seseorang ingin bertemu denganmu, silakan ikut denganku. Kata penjaga itu. Dia tidak menunggu Yesuan untuk bertanya, langsung berbalik dan pergi. Yesuan terlibat dalam kabut, sulit bagi keluarga Tang untuk melihatnya dengan kualifikasi yang baik, ingin berkultivasi. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya di belakang penjaga.